Selamat pagi Ibu. Ibu namanya siapa? Namanya Lilis. Umurnya berapa Ibu? Umurnya 30 tahun. 30 tahun. Ibu perkenalkan dulu Bu ya, nama saya Dewi Sartika, perawat yang bertugas pagi ini. Izin Bu ya, mau minta waktu Ibu mungkin sekitar 5 menit atau 10 menit. Kita mau kasih edukasi mengenai obat herbal. Ibu pernah belum minum obat herbal Bu, kayak jamu-jamu kayak gitu? Pernah. Pernah ya. Biasanya beli di mana Bu? Beli di online. Beli online ya. Ya. Jadi Bu, obat herbal itu kan pada dasarnya obat dari bahan alami Bu ya. Dari tumbuhan bisa, dari hewan bisa. Kayak misalnya jahe, kunyit ya, temulawak, nah, atau juga madu kalau dari hewan ya. Nah biasanya juga obat herbal itu dipakai untuk menyembuhkan penyakit atau juga untuk menjaga daya tahan tubuh. Nah tapi karena sekarang sudah modern ya Bu, jadi obat herbal itu sudah dikemas oleh pabrik kayak yang kita tahu tuh kayak bentuk jamu ya, bentuk teh atau bentuk kapsul. Nah itu yang dijual di pasaran, nah kadang juga ada yang dijual online. Nah obat herbal itu yang dikhawatirkan itu konsumen karena ketidaktahuannya malah mengkonsumsi obat herbal yang ilegal. Jadi kita perlu tahu itu ciri-ciri dari obat herbal ilegal tadi. Nah biasanya kalau obat herbal ilegal itu Bu, salah satunya dia nggak punya izin BPOM. Jadi di kemasan itu nggak tertulis izin BPOM nomor berapa ya. Kalau punya cek itu di website BPOM-nya itu nomor BPOM-nya itu palsu, bukan nomor BPOM yang benar ya. Kemudian biasanya juga tidak mencantumkan komposisi bahan dan tanggal kadaluarsa. Jadi di kemasannya ibu nggak bisa lihat itu misalnya kunyitnya sekian persen atau jahenya sekian persen, itu nggak tertulis biasanya. Kemudian tanggal kadaluarsanya juga dia jadi juga ibu nggak bisa lihat tahun berapa atau bulan berapa kadaluarsa obatnya. Kemudian biasanya diklaim bisa menyembuhkan berbagai penyakit secara cepat. Nah biasanya itu klaimnya Bu, kalau obat herbal ilegal tuh kayak ajaib misalnya. Misalnya jamu ini bisa menyembuhkan stroke dalam 3 bulan ya, atau bisa menyembuhkan diabetes dalam 2 bulan. Nah itu biasanya klaim obatnya berlebihan. Kemudian kalau obat herbal ilegal itu juga banyak dijual secara online kayak kata ibu tadi ya, beli di Shopee, di TikTok ya. Ciri-cirinya kurang lebih sama kalau yang ilegal dijual di online tadi kayak nggak ada BPOM-nya, kemudian klaimnya berlebihan. Kemudian lagi tidak ada nama produsen yang jelas, jadi ibu nggak bisa lihat itu PT yang memproduksi obatnya dari mana ya. Nggak tertulis misalnya PT Angkasa atau PT Sidomuncul ya, biasanya nggak tertulis. Nah, kemudian bentuk, warna dan rasa yang mencurigakan, biasanya warnanya terlalu mencorok, misalnya terlalu oranye atau merah, kemudian warnanya terlalu tajam, terus tuh baunya juga terlalu menyengat, itu biasanya karena kandungan kimia dalam obat herbal tadi. Kemudian dikemas secara tidak profesional, itu biasanya cuma kayak kantong plastik bening atau botol-botol kecil tanpa label, itu biasanya juga ilegal. Kemudian dijual dengan testimoni palsu, jadi kayak testimoni dari WA atau misalnya dari Shopee, TikTok itu yang dibuat biasanya itu palsu Bu, bukan dari pasiennya, bukan dari konsumen, kayak dibuat-buat sama dari tokonya aja ya. Kemudian dijual dengan harga murah, biasanya kayak cuma 25.000, 50.000 ya, harganya murah-murah sekali kalau yang ilegal itu. Nah, jadi kalau misalnya mau ibu minum obat herbal boleh, tapi lebih baik pastikan kemasannya Bu ya. Terus kalau mau beli di toko yang resmi atau di apotik, karena kalau di apotik kan pasti sudah dari dicek dulu sama apotekernya, jadi mungkin itu juga. Kemudian juga efek sampingnya yang berbahaya Bu, ada yang jangka panjang, ada yang langsung timbul setelah minum obat juga ada. Kalau yang jangka panjang salah satunya dia merusak hati dan ginjal. Biasanya tuh badannya jadi bengkak ya, badan jadi kuning. Kemudian gangguan pencernaan, mual, alergi berat. Kemudian juga apalagi kalau dikonsumsi sama obat dokter. Kalau dikonsumsi obat sama obat dokter tuh misalnya dia biasanya obat yang kayak obat rutin, misalnya dia ada darah tinggi ya, atau ada diabetes. Nah itu biasanya juga bisa menyebabkan penurunan fungsi obat tadi, kemudian juga memperparah penyakit ya. Kemudian juga biasanya timbul kecanduan Bu. Jadi misalnya hari ini minum obat, besok nggak minum, itu biasanya kumat lagi penyakitnya ya. Mungkin sampai sini Bu ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Jadi Ibu kalau informasi lebih lengkapnya Bu, Ibu bisa cek di website yang kita share nanti ke WA Ibu ya. Di situ ada tentang obat-obat herbalnya, fungsinya ya. Itu aja mungkin sampai sini Ibu. Terima kasih atas waktunya. Semoga cepat sembuh Ibu.